Ibu, adik-adikku yang terkasih, salam jumpa. Persekutuan doa malam hari ini akan menjadikan bahagia karena kita sudah ditebus oleh darah yang kudus. Mari Bapak Ibu, kita bangun berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita dendangkan lagu yang sungguh memeriahkan hati kita. Jangan lupa angkat jempolnya. Jangan lupa jempolnya Bapak Ibu. Mari kita terus bersukacita. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi kita katakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yeay. Sungguh luar biasa Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mengawali persekutuan doa ini dengan tanda kemenangan Kristus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa. Engkau memberikan kami segala sesuatu yang bisa untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, berkatilah persekutuan doa kami dari awal, tengah, dan akhir, sehingga kami terus bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dan terus bermazmur untuk kemuliaan nama-Mu. Kami yakin Bapa, 2-3 orang berkumpul terus memuji memuliakan nama-Mu, Engkau hadir. Hadirlah, kami terus akan memuji dan memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu.
Mari kita angkat pujian, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh Oh Tuhan, aku hendak muliakan nama-Mu. Sungguh agung karya penyelamat-Mu. Hanya Engkau Tuhan, benteng kuatanku. Ku selalu bersyukur dan bermazmur hanya kepada-Mu, oh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, hadirat-Mu sungguh luar biasa menyinari hati kami. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur, kami bisa hadir di sini. Kami bersyukur padamu Tuhan. Engkaulah Allah yang penuh kasih, penuh murah, dan penuh dengan kerendahan hati. Kami datang padamu. Saatnya kami terus mau menyembah dan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada dalam hidupku. Di saat aku jatuh, Engkau menatangku. Di saat aku lemah, Engkau menguatkanku. Di saat aku berbahagia, Engkau ada di sisiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh banyak pujian-pujian dalam hati kami yang ingin kami utarakan, dan kami ingin menaikkan pujian yang lebih dahsyat lagi, karena Engkau Allah kami yang hebat, Allah kami yang kuat. Dan biarkan kami satu suara mengatakan agar kebesaran-Mu adalah tetap untuk selamanya. Dan kami mengundang Bapak dan Ibu untuk berdiri untuk memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
Kita mau lebih bersorak-sorai lagi, mengatakan Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Bersoraklah, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Sorak-sorai untuk Tuhan dan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Luar biasa Tuhan, Engkau begitu dahsyat. Engkau telah membebaskan kami di sini. Tarik nafas dulu, silakan. Bapak dan Ibu duduk. Begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga Engkau selalu mengalir dalam hidup kami. Jiwaku sungguh tenang bersamamu Tuhan. Dan kami mau membuka hati kami untuk menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan. Ambil alihlah seluruh hidup kami Tuhan. Dan kami mau menyatakan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati tuh jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh
Bapak Ibu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu Yesus bersabda, damai ku tinggalkan padamu, dan damai ku bagikan padamu. Janganlah takut ya anakku,
ikutlah aku bersertamu. Akulah gembala yang baik, yang akan memberikan kasih sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan, saat ini saya merasakan ada jamahan Tuhan, karena ada salah satu orang bahu kiri sakit, sekarang terjamah oleh Tuhan dan sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu dalam hati kami, atas hidup kami. Kami begitu bersuka cita Engkau telah hadir, dan kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu, dan kami mohon Tuhan agar Engkau memberkati Bapak Nirbito. Jadikanlah beliau perpanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan kabar sukacita-Mu kepada kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu? Malam hari ini saya melihat wajah-wajah yang luar biasa dan cerah. Luar biasa sekali kalau tadi kita diantar oleh nyanyian-nyanyian yang sungguh menggugah, tidak hanya secara jasmani tapi rohani. Kita diajak untuk bernyanyi, memuji dan memuliakan Dia dengan lebih baik. Malam hari ini kita ingin banyak sharing. Saya ingin tidak membawakan sesuatu secara ditampilkan, tapi saya ingin sharing dengan Bapak Ibu. Kita berbagi pengalaman, mungkin ada hal-hal yang kita saling bisa memberikan itu kepada satu sama lain, yang mungkin tidak hanya mungkin, tapi mungkin bisa memperkuat iman kita. Saya ingin ajak Bapak Ibu melihat kemajuan teknologi sekarang. HP ini sekarang ini mengalahkan kadang-kadang mengalahkan kitab suci kita ya. HP itu menjadi pegangan kita yang luar biasa. Bayangkan sekarang kalau setiap kali Bapak Ibu coba kita puasa dengan HP. Mari kita tutup HP kita 1 hari saja. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan kita? Kita mesti akan kebingungan luar biasa. Nah, ajakan saya begini Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu datang ke suatu tempat, tetapi pertama tidak tahu tempatnya? Artinya hanya dikatakan, yuk kita besok ketemu di desa Umbul Harjo gitu, di daerah Jogja. Baik, kita jawab. Tapi kemudian Umbul Harjo di mana ya? Nanti temui Pak kepala rumah tangga di sana, itu namanya di asrama itu dengan Pak Harjo dan sebagainya. Tambah bingung kita. Nah, satu hal yang kita syukuri sekarang bahwa ketika kita ingin tahu mana itu Umbul Harjo,
kita dengan mudah cari di Google ya, ketik saja Umbul Harjo itu di mana, pencet di mapnya akan keluar. Walaupun mungkin Umbul Harjo itu namanya ada mungkin 3-4 tempat yang sama, setidak-tidaknya kita bisa mengetahui di mana itu tempat berada. Nah, kalau Bapak Ibu pernah jalan-jalan di suatu tempat dan tidak mengetahui kondisi tempat itu, kemudian kita ingin katakanlah berwisata, gampangannya ke Bali misalnya. Kalau kita belum pernah ke Bali, maka kita perlu seorang guide, seorang pemandu wisata. Fungsi pemandu wisata tadi jelas sekali karena beliau itu adalah orang yang memang sudah terdidik mengetahui seluk-beluk daerah itu, mengenai adat istiadatnya, mengenai bagaimana penduduk itu, juga mengenai kultur ataupun culture yang ada di sana. Bagaimana kita harus berinteraksi, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat kuliner yang bagus dan sebagainya. Itu sudah menjadi apa yang menjadi pengalaman dia, suatu kekuatan dia. Nah, seandainya kita sama-sama ke Bali, Bu Febi dengan seorang guide, kita tanpa seorang guide. Sama-sama turun dari di Denpasar, jalan bersama. Kita sama-sama nanti malam kita nginep di tempat yang sama di satu hotel. Tapi Ibu dengan satu guide, kita silahkan bepergian sendiri. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan kita yang tidak memakai guide itu? Kira-kira apa? Malam nanti kita akan bisa cerita apa kepada teman-teman? Kalau HP ya. Oke. Nah, anggap sekarang kita sama-sama tadi tidak pegang HP, Bu. Ibu pergi dengan teman-teman, Baby dengan teman-teman, tapi dia memakai guide, Ibu tidak. Kira-kira apa yang terjadi? Kesulitan apa yang pertama-tama Ibu akan hadapi? Ya. Repot ya. Harus bertanya-tanya sana sini. Betul. Maka fungsi seorang guide itu dia memandu kita. Bahkan dia sudah membuat suatu planning. Pak, hari ini jam sekian kita kumpul, kita akan menuju tempat A. Tempat A ini adalah tempat bersejarah. Dia akan cerita, banyak bisa cerita. Kemudian kita nanti akan mengunjungi museum ini. Sudah siap dengan cerita. Bayangkan kemudian kalau tadi tanpa guide, apain ya? Enggak ada HP lagi. Nah, itu membuat kita sungguh-sungguh kesulitan. Boleh kita bertanya, tetapi yang jelas kita akan banyak membuang waktu, membuang energi, dan bahkan akhirnya kita ke tempat-tempat yang bukan menjadi tujuan utama kita. Nah, inilah yang kita alami dalam hidup ini ketika kita tidak mempunyai suatu guide ataupun pemandu. Puji Tuhan, Tuhan sedemikian mencintai kita. Ada dua hal yang disediakan. Ada buku panduan wisata ke surga. Inilah bukunya. Kalau kita sungguh-sungguh memahami dan mempelajari dan juga bisa membaca dengan baik, inilah salah satu bukunya. Yang sayangnya kalau di Katolik, teman-teman kita memang kita kalau baca kitab suci itu agak jarang ya Bu ya, jujur ya. Tapi di saudara kita yang Kristen luar biasa, mereka mencoret-coret, menggarisbawahi luar biasa, dan mereka mempunyai jadwal untuk membaca itu setiap hari. Kita juga sudah ada, sudah seperti itu. Namun buku ini belum menjadi dua. Kita buku panduan yang luar biasa. Ini bukan hanya buku panduan, tapi sungguh-sungguh firman yang ada di dalam buku. Satu lagi kita mempunyai guide yang luar biasa. Kira-kira siapa guide itu? Siapa Bu?
sekarang yang kita bisa punya guide itu adalah Roh Kudus. Yes, kita baru saja merayakan Pentakosta. Dan kita kemarin ada novena 9 hari novena Roh Kudus. Coba kita bertanya ke kita, apakah kita kemarin mengikuti novena dengan penuh? Monggo, ada yang penuh? Ada yang penuh? Ya. Oh, penuh? Wah, luar biasa, luar biasa. Kelihatan Roh Kudusnya, kelihatan ya. Ya. Tapi kemudian ketika itu kan endingnya diakhiri dengan turunnya Roh Kudus. Nah, mungkin bisa sharing. Ketika kita mengikuti novena itu dengan penuh dan pada akhirnya di hari Pentakosta, kita juga adakah sesuatu yang sungguh-sungguh kita rasakan ketika Roh Kudus itu memang di para rasul itu sungguh masuk ke dalam mereka. Ada sesuatu yang lain, Mbak Wiwi? Boleh sedikit sharing. Apa yang mungkin kemarin di Pentakosta itu bisa dialami? Yang saya rasakan, mungkin orang-orang nggak bisa lihat ya Pak ya, tapi buah-buah roh itu seperti kasih. Saya ini orangnya mudah pemarah, nggak sabaran. Tapi sekarang saya merasakan bahwa saya harus belajar untuk sabar, bersukacita dalam segala hal, dan nasihat-nasihat untuk bersabar itu kuat sekali dalam setiap mau bertindak marah, seperti ada yang mengerem. Bukan dari luar tapi dari dalam. Roh Kudus tumbuh dalam diri saya, gitu Pak. Luar biasa. Ada buah yang dialami dan sungguh-sungguh tidak hanya, tapi bisa dinikmati. Ketika tadi Mbak Wiwi cerita, saya ini adalah tipe yang gampang emosional, gampang marah. Tetapi dengan kemarin katakanlah menghayati novena Roh Kudus dan kemudian menghayati juga Pentakosta, ada sesuatu yang dirasakan. Ini sangat pribadi, tapi justru di pribadi inilah Roh Kudus berkarya. Saya akan petikan satu catatan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes bab 14 ayat 16 sampai 17 saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu itu adalah kita. Mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, pernahkah kita membayangkan ketika Tuhan Yesus itu tidak wafat, tetapi Dia tetap tinggal di dunia. Artinya menyertai pada waktu itu dengan para rasul, para muridnya. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa memberikan contoh teladan, juga berbuat mukjizat dan sebagainya untuk menyertai para murid waktu itu? Jawabannya tentunya ya, bisa. Tetapi kenapa Tuhan Yesus akhirnya memang memutuskan sesuai dengan keputusan Bapa bahwa Dia harus kembali ke Bapa.
Dia harus menunjukkan kasih-Nya yang terbesar, yaitu untuk menebus dosa kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Yang menjadi pertanyaan itu, apa bedanya ketika Tuhan Yesus, katakanlah tadi, tidak wafat, tidak kemudian juga bangkit ke surga, dibandingkan dengan yang sekarang, bahwa Tuhan Yesus itu pergi dan dia tadi mengatakan, saya akan mengutus rohku, roh penghibur untuk kamu. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya, seandainya Tuhan Yesus itu masih hadir secara fisik, maka yang akan mendapatkan rahmat berkat secara langsung itu adalah orang-orang yang berada di sekitarnya. Langsung ya, fisik, karena berhubungan dengan fisik ya, kalau kita bertemu seperti ini ya kita lah dengan para murid misalnya, itu akan berhubungan langsung. Tetapi ketika Tuhan Yesus itu akhirnya wafat, bangkit dan naik surga, kemudian dia menurunkan roh kebenaran, roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Apa yang terjadi perbedaan yang luar biasa? Roh Kudus ini kemudian harapannya itu akan hadir di setiap pribadi kita. Maka ketika Tuhan Yesus ketika masih hidup itu hanya di daerah Yudea, Galilea, Yerusalem dan sebagainya. Tetapi ketika Roh Kudus ini hadir, Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri, bisa hadir di seluruh dunia. Dimanapun ketika kita mengamini dan mengimani bahwa Yesus itu adalah Sang Penebus, Sang Penyelamat kita, dan Dia mengutus roh penghiburnya, roh kebenaran tadi, dimanapun berada kita bisa menerima roh ini. Jadi bisa dibandingkan, itulah kenapa Tuhan Yesus harus pergi. Ada ayat yang sangat bagus yang Dia katakan, ini dari Yohanes lagi yang dikatakan, dari Yohanes bab 17. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetapi tidak percaya kepadaku. Jadi dikatakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kalau seperti tadi, kalau tidak pergi ya kita berhadapan mungkin para murid, para rasul dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus pergi, dan itu memang dikatakan lebih berguna, karena Dia akan mengutus roh kebenaran, roh yang sungguh-sungguh menjadi pribadi Allah sendiri kepada kita. Pertanyaannya adalah kemudian, apakah kita bisa menghayati kehadiran Roh Kudus itu dalam hidup kita sehari-hari? Ini menjadi hal yang sangat menarik, yang harus selalu kita kaji dan kita pertanyakan selalu. Tadi saya kenapa bertanya kepada Mbak Wiwi, kita ikut novena Roh Kudus. Ada 7 roh kekuatannya, ada roh nasihat, roh takut akan Allah, roh pengenalan akan Allah, roh kemudian ada 7 saya tidak terlalu hafal semua ya. Tapi itu roh-roh yang selalu kita bacakan dan kita harapkan untuk hadir di dalam diri kita. Ini roh yang sungguh-sungguh kita harap. Permasalahannya adalah siapkah dan mampukah kita menerima itu dengan sepenuh hati. Saya yakin yang hadir di sini sudah pernah mengikuti SHBDR ya, Seminar Hidup Baru dalam Roh. Semua nih, sudah ikut semua pernah? Sudah ya? Ibu pernah? Belum ya, Bapak? Luar biasa Pak. Inilah sebetulnya kalau tadi kita menyinggung
Seandainya, saya tuh kemarin berpikir, seandainya novena 9 kali itu kita isi temanya dengan seperti seminar hidup baru dalam roh. Saya yakin hasilnya akan luar biasa. Karena kita dipersiapkan, kalau seminar hidup baru dalam roh itu sekarang dipersingkat menjadi sekitar 2-3 hari ya Bu ya. Ya. Persiapannya dimampatkan itu. Tapi dulu sebetulnya aslinya itu bisa 1 minggu kalau nggak keliru ya. Ya. Persiapannya demikian banyak. Ini yang sebetulnya, aduh. Saya merasakan kemarin ya Pentakosta, waduh, hanya berapa ya Roh Kudus. Kita yakin bahwa sebenarnya Roh Kudus itu sudah hadir dalam diri kita. Yakinlah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dipermandikan, maka Roh Kudus itu juga hadir. Tetapi ada SHDBR atau suatu permandian yang lebih hebat lagi adalah permandian dalam Roh Kudus. Ini yang kita rindukan. Jadi sebetulnya seminar hidup baru itu boleh kita ulang-ulangi terus. Karena itu ya namanya tidak ada ini saja. Lilin yang memantas demikian keras ini, suatu saat lilin ini akan mulai redup. Bahkan ketika kena angin, kita buka aja, maka dia akan berkelebat, mungkin bisa menjadi padam. Nah, saya ingin ajak kembali kenapa, bagaimana roh itu bisa kita hayati. Dalam seminar hidup baru, kita kembali diajak sebetulnya untuk menyucikan diri, mengosongkan diri. Roh yang hadir di dalam kita itu tidak bisa berperan dengan baik kalau kita terlalu mengandalkan diri kita pribadi. Kita merasa bahwa saya mampu, saya pinter, saya bisa mempelajari. Tapi juga ada kesombongan-kesombongan. Dan juga kita ada hal-hal yang kadang-kadang, wah ya mohon maaf. Ada hal-hal secara iman yang itu membentengi Roh Kudus itu bisa masuk dengan baik. Di dalam pembaptisan Roh Kudus, kita diharapkan sungguh-sungguh kita itu dibersihkan. Kita diharapkan menjadi tempayan yang kosong, dan tempayan ini akan diisi oleh Roh Allah, dan Roh Allah ini akan menguasai kita. Nah, kalau selama ini saya yakin kita yang pernah mengikuti merasakan itu luar biasa. Luar biasanya kita akan merasakan Allah melalui Roh Kudus yang hadir. Tetapi bersama berjalannya waktu, dengan segala permasalahan yang kita hadapi, dengan hal-hal sehari-hari yang kita kita geluti, akhirnya permasalahan-permasalahan itu ibarat katakanlah sinar ini mulai ketutup dengan bentuk-bentuk yang lain. Ini katakanlah kalau kemudian tidak kita lihat, maka air yang melenyap itu akan membuat sinar itu semakin kecil. Masalah dunia ini membebani kita, sehingga roh yang sepertinya memancar dengan baik mulai tertutup. Makanya mari mungkin kita akan ada rencana lagi tahun depan atau kapan Bu ya? Tahun ini ada lagi ya. Luar biasa. Mari Bapak Ibu, karena kita sendiri ini adalah manusia rapuh, manusia yang tidak akan mampu berbuat apapun tanpa pertolongan Roh Kudus. Tapi apakah kemudian juga kita, oke lah, kalau gitu udahlah aku manut aja lah, ikut Roh Kudus aja. No, kita tetap harus berusaha. Hidup ini kalau tadi kita akan menuju suatu tempat, kalau kemudian kita mempunyai dua hal yang bagus, ternyata oke, saya akan contohnya tadi kalau di Bali lebih misalnya yang agak sedikit saja, misalnya ke Singapura misalnya, kita nggak tahu tempatnya, kita bisa kalau tadi ada HP bisa ya Bu ya, kita mulai lihat. Tapi kalau enggak, kita sudah nggak tahu apapun di sana, perjalanan itu. Nah, kalau kita punya dua hal, Tuhan luar biasa. Dia sediakan firman-Nya yang setiap saat bisa kita
baca dan kita renungkan, bahkan tidak hanya direnungkan tapi juga bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, plus adalah sang guide adalah Roh Kudus. Pertanyaannya juga, apakah kita bisa setiap saat berkomunikasi dengan guide kita? Roh Kudus yang hadir ini tidak ada gunanya kalau kita tidak bisa kemudian berkomunikasi. Kita tidak bisa mengatakan, Tuhan, apa sih yang kau hendaki dalam hidupku? Apa sih kalau ada masalah seperti ini? Nah, hal itu sebetulnya bisa kita latih dan kita latih setiap hari, mengasah rohani kita untuk kemudian kita mengerti bahwa ada satu pribadi. Kadang-kadang kita menganggap Roh Kudus itu kayak, Bapak Ibu pernah dengar ada kekuatan prana, reiki dan sebagainya, itu kekuatan energi yang bisa kita latih. Tetapi Roh Kudus ini adalah pribadi ilahi yang ada dalam kita. Kita dengan tingkah laku perbuatan kita yang tidak berkenan itu bisa membuat dia bersedih. Jadi Roh Kudus itu bukan semacam energi, semacam kekuatan yang ditaruh dalam. Kalau Bapak Ibu baca banyak ya di dalam ilmu-ilmu kebatinan dan sebagainya, orang bisa mempunyai kekuatan-kekuatan. No, Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi. Nah, inilah tugas kita, bagaimana kita bisa menghidupkan Roh Kudus di dalam diri kita, bagaimana kita bisa dipimpin dalam kehidupan itu melalui Dia. Salah satu cara adalah kalau kita sungguh-sungguh setiap saat berkenan untuk doa, itu menjadi salah satu penghubung kita yang luar biasa. Kedua, kita membaca kitab suci. Ketika berinteraksi seperti ini, itu membuat Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita itu, dia mulai bergairah. Ketika tadi nyanyiannya sedemikian megah gitu ya, mengajak kita, Mbak Wiwi sudah mengajak kita. Tapi kalau kemudian di dalam hati, kita tidak menanggapi Roh Kudus yang di dalam diri ini, tidak menanggapi Roh Kudus yang sudah bernyanyi, memuji, memuliakan juga memuliakan Allah Bapa. Ya, kira-kira. Padahal, mari Bapak Ibu kita lihat, perjalanan kita masih di ujung sana, di tengah jalan banyak halangan yang kita alami. Yang bisa kita pegang adalah Roh Kudus. Bagaimana kita menganggap Roh Kudus, tidak membuat Roh Kudus itu sungguh-sungguh hidup dalam diri. Salah satu yang saya sendiri boleh sharingkan, dan ini susah, bahwa Tuhan mengajak kita itu untuk mengakui satu, percaya akan kekuasaannya, dan mengakui keterbatasan kita. Maka ketika suatu hari, suatu saat, mungkin besok pagi, ada suatu masalah yang kita hadapi. Ada satu ayat mengatakan, bersyukurlah dan berdoalah selalu dalam setiap saat kehidupanmu. Apapun yang kita alami, mari Bapak Ibu kita ungkapkan itu dengan, kita tanggapi dengan rasa syukur. Katakanlah, sebetulnya saya hari-hari ini, minggu-minggu itu, ada hal yang sangat berat yang saya secara dalam berusaha itu luar biasa, berat sekali. Tetapi saya diharapkan untuk mensyukuri bahwa kejadian yang saya alami sekarang ini, betapapun itu beratnya, itu tidak lepas dari rencana Allah dalam hidup kita. Kalau Romo V selalu mengatakan tidak ada sesuatu yang kebetulan, itu adalah penyelenggaraan ilahi. Saya pikir memang tidak pernah ada satupun yang kita alami tanpa Tuhan mengetahui. Jadi ketika suatu saat, katakanlah ada putra-putri kita yang sakit, kemudian bahkan sakit keras dan sudah sekian lama dia menderita, apakah Tuhan itu membiarkan itu terjadi? Tidak. Itu bagian dari rencana Tuhan. Kita yang tidak tahu,
melalui kesakitan, sakitnya putra-putri atau sakit suami atau istri atau sesuatu yang kita alami, Tuhan hadir di sana. Kita diharapkan untuk menyerahkan diri bahkan mensyukuri. Ini yang susah. Tetapi ketika kemudian kita merasa bahwa ini adalah bagian dari penyelenggaraan ilahi dan Tuhan mempunyai rencana yang baik dalam hidup kita, maka tidak ada kata lain yang harus kita ungkapkan kecuali mensyukurinya. Susah Bapak Ibu? Yes. Tetapi ketika kita mencoba sekarang, saya sudah beberapa kali mengajak, yuk mari ini adalah bagian dari hidup syukur kita. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, apapun senang, sedih, berhasil, gagal, mari kita itu terima. Karena dengan demikian kita akan mengetahui Roh Kuduslah yang nanti akan berkarya. Ketika kita menyerahkan dan kita mengatakan, Tuhan, aku tidak mampu, aku orang lemah, aku orang berdosa. Kita menyerahkan itu kepadanya, maka akan ada kekuatan yang sungguh kita rasakan akan menopang kita. Walaupun apa yang selalu kita minta dan kita harapkan itu masalah yang mungkin 80% itu masih hal-hal yang duniawi. Tetapi kembali, rumah kita adalah bersama Dia di surga. Saya 2 hari yang lalu itu Ibu Ketua Lingkungan menelpon, Pak Nir, ibu ini meninggal. Saya sudah menjenguknya itu 2 minggu yang lalu di Halim, tapi kondisi kritis. Dan kemudian pagi itu keluarganya adalah keluarga Muslim. Dia satu-satunya, putra-putranya Muslim, dia sendiri Katolik. Dan mereka kemarin cukup menantang adalah ketika kami mengajak mereka, dan kami memang harus melakukan persiapan menghubungi, kalau santuju tidak ada kan kita harus membersihkan ibu tadi, memandikan dan sebagainya. Kalau beberapa kali saya ketemu dengan ataupun melayani yang bapak-bapak yang meninggal, saya benar. Tetapi kalau ibu yang meninggal kan saya tidak bisa dengan serta-merta, tetapi saya harus membantu ibu-ibu untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Tidak bisa mengharapkan ke orang lain ya. Kebetulan di sebelahnya itu ada masjid. Nah, waktu itu kita bingung, ini mau dimandikan di mana gitu kan. Padahal kalau di yayasan, ada pernah dengar yayasan Bunga Kamboja gitu ya. Mereka selalu menyediakan satu tempat untuk bisa memandikan dari suatu tempat besi gitu untuk tidur, dan di bawahnya ada tempat air dan saluran untuk jalan. Tapi karena kami tidak mempunyai, wah gimana ya? Kita mau sering hubungan kita dengan masjid itu tidak terlalu bagus. Tetapi hari itu saya butuh, karena di rumah itu tidak ada tempat untuk bisa memandikan baik. Ya terpaksa dengan, walaupun pengurus masjidnya itu Pak Marbot ya, istilahnya Marbot, itu menanggapinya tidak dengan kurang ramah. Tapi karena saya yang butuh ya Pak mohon. Nah, itu pun kemudian setelah kita rapikan, ibu-ibu kan ada yang tidak terbiasa kan. Ibu pernah memandikan? Pernah ya? Ada yang belum pernah? Ibu pernah? Belum. Pernah? Oh pernah, oke bagus. Nah, itu ketika dilakukan, itu mempunyai suatu hal yang lain. Karena yang kita lihat ketika jenazah diterbujur dan kemudian kita memandikannya, bayangkan Bapak Ibu, kita harus membersihkan, sungguh-sungguh dibersihkan, bagaimana nun sewu, mohon maaf, bagaimana kita harus juga bisa mengeluarkan ya. Itu sungguh tidak mudah dan itu sungguh memerlukan suatu. Mungkin 20 tahun yang lalu saya melihat seorang mudika, anak alim, itu memandikan
dulu seorang pengurus gereja di sini yang 40 tahun yang lalu itu meninggal. Beliau itu badannya sakit-sakit semua, sudah non sewu badannya sudah banyak sekali ya. Tetapi saya melihat, waktu itu saya lihat anak muda ini itu dengan membuka semua luka-lukanya, kemudian memandikan. Dan kita yang di luar pun merasa agak, tapi dia tidak, dia seka, dia sama. Wow, luar biasa sekali. Ketika itu selesai, saya pernah bertanya kepada dia, Mbak, kok tadi Mbak bisa memandikan namanya Pak Surojo dengan, kan tadi kondisinya, Pak, sebelum saya itu saya memang berdoa, saya mohon kekuatan, kiranya saya bisa membuat Bapak ini lebih pantas lagi menghadap dia. Nah, kemudian ketika saya melakukan itu, saya tidak melihat itu sebagai sesuatu tindakan yang kalau Bapak itu melihat, wah dibersihkan seperti itu. Tapi Mbak itu melakukan dengan sukacita dan tidak merasakan ini bau. Wah, luar biasa. Ada hal-hal yang membuat dia memberi kekuatan. Nah, inti tadi yang ingin saya ceritakan adalah ketika akhirnya kita kemudian suatu saat pesiaran hidup ini kita akan mengakhiri dimanapun, masalah waktu saja ya. Apakah saya dulu atau ibu dulu, kita nggak pernah tahu. Tapi inilah tadi, sesuatu yang kita menginginkan, apa yang kita akan lakukan dalam perjalanan ini menghadap dia adalah sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah ini saya butuh buku panduan. Dan saya butuh seorang pemandu. Memandu itu adalah Roh Kudus. Dan buku panduan itu adalah Injil kita. Bagaimana kita mengolah seperti tadi dalam hidup ini. Maka Bapak Ibu, saya mensyukuri ketika kemudian kami kemarin itu akhirnya bisa meyakinkan si keluarga Muslim bahwa Mbak, itu keluarganya semua, wah kami tidak mau untuk Ibu, itu kan sudah kita punya iman yang berbeda. Saya jawab, Mbak, Tuhan itu cuma satu. Mbak dulu tahu, Mbak itu dilahirkan dari rahim seorang ibu yang seperti tadi, yang sekarang Mbak tolak untuk dia nangis. Ya Pak, mohon maaf Pak, tapi saya enggak, Mbak, ini bukan masalah. Mbak, bukan masalah keagamaan, tetapi adalah panggilan seorang anak untuk memberi penghormatan terakhir pada ibunya. Allah kita sama Mbak. Saya sampai begitu. Iya Pak. Akhirnya dia dengan itu ya akhirnya mau. Nah semalam itu kami mengadakan 3 hari. Luar biasa, perubahan daripada si Mbak itu. Dia menyediakan, Pak saya boleh ikut, kan kita ada rosario. Dia ikut mendengarkan di dalamnya. Wow, ini kan sebetulnya dia kemarin itu kita berdoa aja sudah jauh-jauh itu. Apalagi kalau kita mungkin berdoa, mereka menyingkir. Tetapi ini luar biasa. Ada suatu zaman bahwa hidup itu semestinya indah kalau kita mempunyai Allah yang bisa dimengerti. Kita mensyukuri kita mempunyai Kristus yang luar biasa. Tetapi dia juga mempunyai Allah yang besar yang juga. Dan kita tahu bahwa Allah itu memang cuma satu. Tapi kita bersyukur kita mempunyai pribadi 3 yang luar biasa. Bapak Ibu, saya mengajak ini untuk kembali melihat perjalanan hidup kita masing-masing. Mari, roh sang pemandu ini, roh penghibur, roh penolong, itu sungguh-sungguh dapat berfungsi menjadi penghibur kita, menjadi penasihat kita, menjadi penolong kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau berserah diri dan kita mau sungguh-sungguh mengosongkan segala sesuatu manusiawi kita yang merasa kita lebih mampu, saya bisa gini. Tetapi kehidupan tadi, dosa yang sering kita lakukan, kemalasan yang kita sering juga lakukan, dan perbuatan-perbuatan lain, itu yang menghalangi Roh Kudus bisa berkarya dengan baik. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus, mengutusnya
dia katakan tadi, lebih baik aku harus meninggalkan ini. Karena dia ingin memberikan rohnya yang kudus untuk bisa memasuki setiap pribadi kita. Monggo Bapak Ibu, mari kita buat Roh Kudus itu sungguh-sungguh hidup. Dengan cara mari kita lepaskan segala hal yang suka duka apapun yang kita alami, masalah yang terasa sangat berat itu, kita letakkan semua itu di hadapannya dan biarkan Roh Kudus yang berkarya kepada kita. Kita mensyukuri apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, silahkan Roh itu yang berkarya kepada kita. Saya yakin sekali tidak serta-merta ada penyelesaiannya. Kalau kita menghadapi suatu masalah, waduh, misalnya saya mempunyai hutang yang demikian besar. Apakah bisa kemudian saya bisa menyelesaikan, ya Roh Kudus tolonglah aku, hutangku saya sudah akan ditagih sekian. Apakah Roh Kudus juga akan bisa menyelesaikan? Atau masalah pekerjaan di kantor sedemikian berat? Tidak. Jawabannya tidak akan ada penyelesaian secara instan. Tapi yang instan bisa kita rasakan adalah ketika kita menyerahkan itu kepada Roh Kudus, maka akan ada kekuatan yang lebih bisa kita rasakan. Masalah tetap ada, hutang tetap ada, tetapi kekuatan roh ini akan membantu kita untuk bagaimana saya mencikapi, saya bagaimana mengatasi permasalahan itu. Yesus tidak pernah memberikan suatu instan penyelesaian. Tidak pernah ada. Yang ada adalah dia memberikan roh penolong, dia memberikan roh penghibur, dia memberikan roh kebenaran untuk kita ajak bersama-sama menjalani hidup ini. Demikian Bapak Ibu, mari kita mencoba melihat perjalanan kita. Kita rasakan, makanya saya kemarin, waduh, alangkah indahnya kalau novena Roh Kudus kemarin itu adalah juga kita isi dengan persiapan seperti di seminar hidup baru dalam roh. Sehingga pada saat hari terakhir, ketika Pentakosta itu kita rayakan, kita sungguh-sungguh bersama-sama mengalami Roh Kudus yang sudah ada di sini, dikuatkan kembali dengan hadirnya kekuatan yang diberikan Tuhan pada kita. Amin. Mari kita tunduk, kita ingin merasakan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengutus putramu Yesus untuk menebus, mengangkat, menyucikan kami yang orang-orang berdosa ini. Dan Kau angkat menjadi anak-anak Allah. Engkau tidak hanya mengangkat kami, namun Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus untuk menyertai kami. Sedemikian besar cinta-Mu kepada kami, Putra-Mu yang telah meninggal, memberikan jiwa dan raganya untuk menebus kami, mengirimkan Roh-Nya yang kudus untuk menjadi Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh penolong, supaya kami sungguh bisa selamat dalam perjalanan kami pulang ke rumah-Mu. Ampuni kami, Bapa, karena Roh yang sudah Kau hadirkan dalam diri kami sering kami tutupi, kami hambat gerakan-gerakan roh itu dengan kesibukan duniawi kami, dengan alasan-alasan semua kegiatan yang pada dasarnya adalah untuk memuaskan keduniawian kami.
Ampuni kami ya Roh Kudus. Kami ingin membuka diri, membuka hati, agar Engkaulah yang bertahta, Engkaulah yang memimpin, Engkaulah yang selalu siap mendengar segala permasalahan kami. Engkau yang selalu siap mengerti apa yang harus kami jalankan. Mampukan kami untuk lebih mengerti kehadiran-Mu, untuk lebih pasrah kepadamu, dan mohon bimbingan dan karunia-karunia-Mu. Inilah kami, inilah anak-anak-Mu, kiranya Roh Kudus berkenan selalu menyertai kami, hingga kami dibawa pada akhirnya kembali ke rumah Bapa kelak di surga. Amin. Masih ada semangat Bapak Ibu? Ya, mari kita sebentar lagi akan mempersiapkan persembahan kita. Tapi sebelumnya, terima kasih Pak Nir atas rema yang diberikannya, hidup bersama dalam roh kebenaran. Bapak Ibu, marilah kita tunjukkan kepala sejenak. Mari kita memberikan persembahan hati kita kepada Tuhan. Bapakku yang di dalam surga, terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan yang terbaik buat kami ini. Terimalah persembahan kami yang selayaknya akan kami pergunakan untuk kemajuan PDPKK Kalvari. Bapa, persembahan kami ini adalah persembahan yang terbaik, dan kami mohonkan Engkau menerima dan membuat kami menjadi layak di hadapan-Mu. Amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku.
Apakah ada pengumuman, Bu Febi? Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Meski sedikit ya malam ini banyak yang izin karena malam ini adalah malam penutupan Rosario di lingkungan. Jadi walaupun sedikit tapi kita merasakan ya. Selama kita membuka hati untuk kehadiran Tuhan dan Roh Kudus bersama kita akan terus merasakan cinta kasih Allah. Baik, terima kasih juga saya akan sampaikan kepada tim pujian, kepada Bro Ropi, tim Komsos dan tim PD. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita kehadiran beberapa saudari kita yang baru ya. Jadi PDKK Kalpari setiap bulannya kegiatannya adalah di sini ada praise and worship ya, ada kombas, ada doa syafaat dan ada persekutuan doa yang setiap Rabu pertama itu kita bersama bersekutu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi saya juga mengharapkan untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan saran, masukan atau kritik boleh japri ke saya. Untuk kemajuan dan perkembangan PDKK Kalpari. Terima kasih lagi saya ucapkan juga kepada Pak Nir yang pada malam hari ini telah membakar renungannya yang luar biasa. Semoga selalu diberkati Pak Nir setiap langkah usaha dan pekerjaannya dan keluarganya. Amin. Boleh saya minta ke depan untuk Ibu Sisilia, untuk Pak Sis Nanto dan Ibu Siska. Mari kita untuk memperkenalkan diri. Dari Manis juga boleh ke depan. Selamat datang untuk Bapak Ibu yang pada malam hari ini hadir di PDKK Kalpari. Silakan memperkenalkan diri, nama dan dari mana lingkungannya. Selamat malam, nama saya Sisil. Saya warga baru Kalvari karena seminggu yang lalu baru pindah. Tadinya sebelumnya saya di Kampung Sawah, gitu. Jadi masuk lingkungannya memang lingkungan Albertus Agung, gitu. Salam, selamat malam. Nama saya Francisca Musrifa dan baru saja dibaptis. Jadi saya mengikut Tuhan Kristus, dapat jamahan dari Tuhan Yesus. Terima kasih, dengan acara ini saya sangat senang, bahagia dan bersukacita dalam acara ini. Terima kasih. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, saya Christopher Sistanto. Saya sebetulnya sudah lama menjadi Katolik, cuma terus terang saya baru bergabung di dalam lingkungan Santa Teresia belum lama, karena dulu memang ada sesuatu yang menjadi ganjalan gitu. Nah, kemudian saya ikut aktivitas di lingkungan, ikut KUR, ikut Rosario, kemudian juga saya diperkenalkan dengan PDKK oleh Bapak Jaya, sehingga saya mencoba untuk hadir di sini, untuk bergabung. Semoga berikutnya, ke depannya, ini menjadi rahmat bagi kita semua, terutama khususnya bagi saya, sehingga ke depannya iman kami semua, khususnya juga yang baru ikut Yesus Kristus, ini menjadi semakin dalam, semakin meningkat, dan kita semua juga mendapat jamahan Roh Kudus seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak, sehingga kita menjadi umat yang memang selain beriman tapi juga melakukan sebagai umat Katolik yang memang dibimbing oleh Roh Kudus. Terima kasih. Shalom. Shalom, terima kasih, berikan tepuk tangan, sukses selalu, silakan duduk. Ya, terima kasih untuk Pak Jaya sudah membawa domba pada malam hari ini, terima kasih juga Pak Agung. Kami juga mengharapkan Bapak Ibu yang lainnya setiap hadir ke PDKK untuk membawakan minimal 1 domba ke PDKK. Ya, biar semakin banyak
kita untuk semakin banyak yang memuji dan menyembah Tuhan kita, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita jumpa lagi pada hari Rabu depan tanggal 7, di mana kita akan misa syukur PDKK Kalpari yang ke-21 dan adorasi yang nanti misa akan dipimpin oleh Romo Johan Ferdinand. Untuk berikutnya tanggal 14 Juni kita juga akan kembali lagi di sini di tempat yang sama, jam yang sama, kita akan berpraise worship bersama. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi kita nanti hari Rabu depan. Bawa dombanya minimal 1 ya, kami akan sukacita. Semoga kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini pulang dengan membawa damai sukacita ya, dan kita bisa menjadi manusia baru lagi. Oke, terima kasih semuanya, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Pertama, kita ucapkan syukur atas hari yang sudah Tuhan berikan pada hari ini, yang Tuhan izinkan untuk kita berkumpul semua ada di sini. Juga terima kasih untuk Pak Nirbito untuk firman-Nya yang sudah ditaburkan untuk kita semua. Mari kita tutup persekutuan doa kita dengan doa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas hari ini, malam ini yang Engkau berikan kepada kami. Atas izin-Mu kami bisa berkumpul di sini. Atas Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami untuk menuntun kami sepanjang hidup kami. Kiranya Roh Kudus yang Engkau berikan pada kami juga bisa menuntun kami selama hidup kami selalu berjalan di jalan-Mu ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Juga Bunda Maria, Bunda kami yang kami cintai. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan untuk menghormati bulan Maria, penutupan bulan Maria, marilah kita nyanyikan lagu Ave Maria. Di Londres di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave
Sampai jumpa kembali. Selamat malam Bapak Ibu terkasih.